Katanya izin sedang mengisi ceramah suamiku yang seorang ulama, justru dengan bangganya menikah lagi dengan wanita lain tanpa restu dariku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Getaran di saku celana mengusik santai soreku. Sebuah pesan WA dari nomor tak dikenal. Penasaran, jemariku langsung membuka. Gambar itu sebuah jepretan kilat yang merenggut ketenanganku. Mataku membelalak, nafasku tercekat. Tanganku yang tadinya santai menggenggam ponsel, kini bergetar hebat hingga benda pipih itu terlepas, jatuh di atas ranjang yang empuk. Gambar itu menampilkan sebuah momen sakral. Akad nikah, seorang laki-laki yang tanpa ragu ku kenali sebagai Mas Asmi, suamiku, tega menjabat tangan seorang pria berjas hitam dengan peci. Di sampingnya, duduk seorang wanita anggun berkebaya putih. Namun wajahnya samar, seperti sengaja diburamkan. Dunia terasa berputar. Dengan sekuat tenaga dan hati yang bergetar seperti gempa, aku raih kembali ponsel yang tergeletak. Layarnya masih menyala, menampilkan notifikasi yang mengusik. Sedang mengetik, aku menanti. Setiap detik terasa bagaikan menit, menit bagai jam. Pesan itu akhirnya muncul, bagai pisau yang menembus relung jiwaku. Datanglah kemari dan saksikanlah sendiri pernikahan suamimu. Akan aku share lokasi. Hancur remuk redam. Jemariku yang masih bergetar membalas. Kamu siapa? Bisakah aku mempercayaimu? Centang 1. Jeda singkat itu terasa menyiksa. Lokasi yang dibagikan ternyata cukup jauh. Berjarak sekitar 75 km. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Namun rasa takut dan keraguan tidak mampu membendung tekadku. Segera ku ajak Om Idrus, supir pribadiku dan Mas Asmi, untuk mengantarkanku dengan motor metiknya. Sepanjang perjalanan, pikiran kalutku tidak mampu berpaling dari 3 tahun usia pernikahan kami, terutama 1 tahun terakhir. Karir Mas Asmi sebagai pendakwah sedang melambung tinggi. Undangan pengajian, majelis taklim, ceramah kajian membanjiri, bahkan tawaran siaran langsung di televisi. Kebetulan, hari ini ia memang mendapatkan undangan ceramah kajian di kota yang kini hendak kutuju. Tadi pagi, ia berangkat sendiri menggunakan mobil pribadi kami yang baru dibeli 8 bulan yang lalu. Anehnya, ia memaksa menyetir sendiri. Padahal biasanya selalu meminta Om Idrus untuk mengantarkannya. Ada yang tidak beres, dan aku harus mencari tahu. Motor kami berhenti mendadak di depan sebuah rumah yang mencolok di antara sekitarnya. Aku bahkan sempat melihat mobil Mas Asmi terparkir di sampingnya. Mas Asmi, tega sekali kamu, Mas. Pekiku, suaraku bergetar, air mataku sudah tidak terbendung lagi. Mas Asmi yang tadinya duduk di permadani bersama tamu-tamu lain, langsung terperanjat, berdiri, diikuti oleh beberapa orang, termasuk wanita cantik di sampingnya. Sesuatu yang lebih menusuk hatiku. Ada ibu Mas Asmi dan Mutia, kakak kandungnya, di antara para tamu. Hasnah, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mas Asmi melangkah mendekat, namun kakiku refleks mundur. Berhenti, Mas. Jangan sentuh aku. Mengapa kamu melakukan ini kepadaku, Mas? Aku salah apa? Sampai hatimu setega ini mengkhianatiku, desaku. Tapi ia hanya terdiam. Sudahlah Hasnah, coba pahami posisi Asmi. Bukankah seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari 1 wanita? Cobalah luaskan hatimu itu untuk menerima kenyataan ini. Sahut ibu mertuaku, ibu Mas Asmi, dengan nada datar. Dadaku semakin sesak, tanganku menekan kuat. Mas Asmi menatap ibunya, tak membantah, sementara mempelai wanita di belakangnya hanya menunduk. Apa salahnya menerima madu dalam rumah tangga kalian?
Bukankah hal ini hal yang wajar? Apalagi Asmi seorang yang paham agama. Tentunya dia akan bisa berlaku adil pada kalian berdua. Timpal Mutia, kakak Mas Asmi, dengan pongah. Hatiku remuk redam. Apakah mereka semua memang bersekongkol menyudutkanku? Mengingat sejak awal pernikahan, ibu Mas Asmi dan Mutia memang tidak pernah menyukaiku. Aku tidak yakin Mutia akan sekuat baja menghadapi pengkhianatan dari Mas Nizam jika ia di posisiku. Aku tidak mengingkari hukum poligami. Tapi saat ini aku belum siap dan belum kuat menerima semua ini. Bukankah poligami harus dilandasi keikhlasan dari istri pertamanya? Mas, kenapa kamu diam saja? Aku butuh penjelasanmu atas semua ini, Mas. Jika kamu tetap diam, maka aku akan pergi dari hidupmu. Maafkan aku, Hasnah. Aku hilaf, ujarnya lirih, menunduk. Apa? Hilaf? Oh, baiklah. Aku akan pergi, Mas. Hasnah, tunggu. Mas Asmi berusaha mencegahku, namun langkahnya terhenti karena mertuaku mencekal tangannya. Aku melangkah cepat meninggalkan rumah itu. Tanpa sengaja, tubuhku menabrak seorang laki-laki hingga aku terhuyung ke belakang. Dengan sigap, laki-laki itu menangkap kedua tanganku sebelum aku terjatuh. Hasnah, kamu tidak apa-apa. Bola mata coklat itu menatapku sendu. Mas Nizam, aku tidak apa-apa, Mas. Lepaskan aku. Ku hentakkan tangannya dengan kasar, lalu meninggalkannya yang terpaku, menatap kepergianku dengan pandangan yang sulit diartikan. Dari mana saja dia tadi? Mengapa dia tidak bergabung sama istrinya, Mas Asmi dan ibunya? Batinku bertanya-tanya. Sesampainya di rumah, segera ku kemasi seluruh pakaianku dan ku masukkan ke dalam sebuah koper besar. Tidak lama terdengar suara deru mobil yang berhenti di halaman rumah. Aku yakin jika itu adalah mobil Mas Asmi, maka segera ku percepat gerakan memasukkan semuanya. Kamu mau kemana, Hasnah? Karena tidak ada jawaban, dia langsung menghentikan gerakanku dengan mencengkram kedua tangannya. Lepaskan aku, Mas. Kamu sudah menyakitiku. Kamu menyakitiku lagi. Refleks ia langsung melepaskan kedua tangannya. Jangan pergi, Hasnah. Aku sangat mencintaimu. Tetaplah di sini, di rumah ini. Tatapan matanya sungguh memelas. Ya Allah, mungkin saat ini aku akan luluh dan memaafkannya saat ia meminta maaf atas kesalahan kecil yang telah dia lakukan. Tapi tidak untuk kali ini. Apalagi, bukankah kamu telah mengkhianati semua kepercayaanku? Baru tadi pagi kamu pamit ada acara kajian, tapi kenyataannya kamu malah menikah lagi. Aku salah apa sama kamu, Mas? Apa kurangnya aku selama ini? Aku terpaksa menikahinya. Maafkan aku, Hasnah. Tapi yakinlah, jika cintaku kepadamu tidak akan pernah berkurang. Bujuknya berusaha memeluk tubuh ini, namun aku segera menjauh. Sayangnya aku tidak percaya, Mas. Manusia sangat sulit untuk bersikap adil di antara dua pilihan. Aku akan mengalah. Izinkan aku untuk pergi, Mas. Ucapku kemudian melangkah meninggalkannya. Hasnah, demi Allah, jika kamu tetap pergi maka akan jatuh talakku kepadamu. Suaranya bergetar hebat. Langkahku terhenti tepat di ambang pintu. Kakiku terasa lunglai hingga akhirnya aku terduduk lemah. Tega sekali dia memutuskan semuanya dengan semudah itu. Bibirku tertarik ke atas mencoba untuk tersenyum. Tersenyum menertawakan diriku yang selama ini bodoh akan cintaku kepada Mas Asmi. Aku terlalu bodoh karena menganggap laki-laki tampan itu akan terus setia kepadaku dan berbeda dengan laki-laki yang lain. Selama ini aku selalu yakin melepas kepergiannya saat ia pergi keluar kota, atau bahkan menghadiri majelis yang di dalamnya hanya berdiri dari jamaah wanita. Karena aku sangat yakin jika Mas Asmi adalah orang yang mampu menundukkan pandangan terhadap suatu hal yang tidak semestinya. Semudah itukah kamu mau menceraikanku, Mas? Apakah karena kamu sudah memiliki ratu idaman lain di hatimu? Kataku lirih, namun tetap bisa ia dengar. Seketika Mas Asmi langsung berlari merengkuh tubuh ini ke dalam pelukannya. Mengecup pucuk kepalaku yang masih berbalut jilbab berkali-kali.
Sedetik kemudian, dia langsung menggendongku ala bridal style. Kebiasaan manis yang sering ia lakukan. Kakinya melangkah, setapak demi setapak menaiki anak tangga menuju kamar yang berada di lantai atas. Mata kami saling memandang. Aku mencoba menyelami ke dalam cinta dari sorot matanya. Ada cinta itu masih ada untukku seperti hari-hari sebelumnya. Tapi entahlah, kuantitasnya apakah sama ataukah berkurang. Mas Asmi, wajahmu laksana dewa dengan pahatan yang nyaris sempurna. Rahang yang kokoh, bibir tipis serta mata elang yang mampu memikat hati setiap wanita bila memandangmu. Apakah aku egois sebagai wanita yang hanya ingin menjadi satu-satunya di hatimu? Apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Apakah kamu senang jika berbagi hatimu? Mataku langsung menelisik kejujurannya. Tidak, maksud aku bukan seperti itu, sayang. Aku hanya tidak ingin kamu pergi. Tetaplah di sini. Aku akan menjelaskan semuanya. Aku mohon jangan tinggalkan aku, Hasna. Jawabnya kemudian membaringkanku di atas peraduan kami. Mengunci bibirku dengan bibirnya seolah meminta kepadaku agar berhenti bertanya dan meragukan cintanya. Betapa aku kembali terbuai atas segala perlakuan manisnya. Membuat bunga di hati ini semakin indah bermekaran. Selanjutnya dia berhasil membawaku dalam alam indah surga, kemudian menumpahkan berjuta benih cintanya ke dalam rahimku dengan segenap cinta kasih. Jujur dalam hatiku tersimpan banyak sekali cinta, harapan dan tumpahan hidup kepadanya. Namun mengingat peristiwa hari ini, setelah cukup membangunkanku dari mimpi jika Mas Asmi tidaklah diciptakan hanya untukku, kini dia juga harus bertanggung jawab kepada hidup wanita lain dan membuatku harus ikhlas berbagi. Siapakah wanita itu, Mas? Sudah berapa lama hubungan kalian? Apakah dia adalah salah satu jamaahmu? Tanyaku saat percintaan kami telah selesai. Saat ini kepalaku tenggelam dalam dada bidangnya. Sebenarnya enggan sekali aku membahas hal tersebut untuk saat ini. Namun aku juga tidak ingin rasa penasaran merasukiku sepanjang hari. Bukan, dia bukan jamaahku. Dia adalah putri dari seorang tokoh besar. Aku menikahinya atas dasar janjiku kepada ayahnya, yang telah membantu membesarkan namaku saat ini. Ucapnya seraya mengelus rambutku yang tergerai. Kedua tangannya bergerak menggenggam tanganku berusaha menguatkan. Hatiku berdarah lagi. Ini terlalu sakit. Aku menyesal menanyakan ini semua. Jadi dia menikahi wanita itu karena ingin membalas budi. Ku lepaskan genggaman tangannya. Lagi-lagi netraku tidak kuasa mengeluarkan air mata merasakan sikapnya. Sudah berapa lama? Tanyaku lemah. Kini ku coba menatap wajahnya. Ta'aruf kami terjalin baru 1 bulan. Namun janjiku kepada ayahnya sudah 1 tahun yang lalu. Maafkan aku, Hasna. Yakinlah, jika hanya kamu satu-satunya wanita yang aku cintai dan ku inginkan untuk mendampingiku sampai nanti masa tuaku tiba. Ujarnya meyakinkan. Kedua tangannya membingkai wajah ini agar netraku tetap memandangnya. Terpaksa tapi ta'aruf? Hebat sekali. Bibirku tersenyum miris seraya membuang muka. Hasna, yakinlah jika aku tidak akan menyentuhnya sebelum kamu ridho. Dan aku akan tetap menjadikanmu sebagai prioritasku. Ujarnya berusaha menenangkan hatiku. Apakah kamu merasa jika kamu baru saja berniat tidak adil, Mas? Bukankah namanya poligami harus adil kepada semua istri-istrimu? Aku mengerti, Hasna, dan aku tahu akan hal itu. Syukurlah jika kamu juga mengerti. Bibirnya tersenyum. Apakah itu berarti kamu telah ridho dengan keputusanku? Tidak, Mas. Maafkan aku. Aku tidak pernah berpikir untuk memiliki madu. Aku tidak kuat jika harus berbagi dirimu, cinta maupun perhatianmu pada wanita lain. Beringsut aku bangun dan berdiri, melangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Aku akan menghapus semua jejak Mas Asmi di tubuhku. Hasna, aku mohon mengertilah posisiku. Hidup kita baru saja membaik, dan itu semua tidak lepas dari bantuan almarhum ayah Naira. Langkahku terhenti. Oh, jadi nama perempuan itu adalah Naira. Nama yang indah sesuai dengan wajah dan penampilannya yang mulia. Namun apakah sifatnya juga mulia sesuai dengan arti namanya? Baiklah, Mas.
Aku akan berusaha menerima pernikahanmu ini dengan beberapa syarat. Netra Mas Asmi langsung berbinar kemudian mengangguk. Mas harus mampu bersikap adil terhadapku dan juga Naira. Baik itu untuk waktu, perhatian, maupun nafkah uang yang kamu berikan. Jika suatu saat kamu melanggar aturan tersebut, maka aku berhak meminta cerai. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ingat, Mas. Kamu tidak boleh membawa dia ke rumah ini. Jika kamu melanggarnya, maka aku berhak untuk meminta cerai. Ujarku. Mas Asmi pun langsung berlari menghampiriku, memelukku dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Lihat saja, Mas, apakah kamu mampu bersikap adil terhadapku? Dering ponsel membuat pelukannya terurai. Dengan sigap Mas Asmi langsung merespon panggilannya. Ia bergegas mandi dan bersiap diri sebelum pamit pergi. Ada urusan yang harus dia selesaikan. Sudah 2 hari ini Mas Asmi tidak pulang ke rumah. Bahkan nomor ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Sebenarnya kemana kamu, Mas? Pagi itu terdengar mobil Mas Asmi berhenti di pelataran rumah. Beban pikiran dalam otakku seraya sirna saat mengetahui akhirnya dia kembali. Namun hati ini mencelos saat tahu bahwa dia tidak pulang sendirian. Ada ibunya, Mutia dan satu lagi. Wanita yang kuyakini bernama Naira juga berada di antara mereka. Naira berjalan sangat pelan dengan dibantu oleh Mbak Mutia. Terdapat perban di kepala Naira. Entah apa yang terjadi dengan wanita itu, yang membuatku heran, mengapa mereka tega membawa maduku ke rumah ini. Aku terdiam saat mereka hanya melewatiku di depan pintu. Mas Asmi berusaha memohon lewat tatapan matanya, agar aku menerima kehadiran mereka untuk kali ini. Setelah masuk, Mutia kemudian membantu mendudukkan Naira di sofa panjang ruang tamu. Di sampingnya juga duduk ibu mertuaku. Hasna, maafkan Mas, ujar Mas Ahmi memecahkan kesunyian. Untuk sementara waktu, Naira akan tinggal di sini. Ibu harap kamu akan bisa menerimanya. Naira itu masih lemah. Kemarin dia kecelakaan ketika hendak menyusul Asmi pulang ke rumah ini. Untung saja lukanya tidak terlalu parah, dan ia bisa segera tertolong. Terang ibu mertuaku. Matanya tajam menatapku seolah aku penyebab semua ini. Ucapannya bagaikan belati tajam yang menusuk langsung tepat pada jantungku. Mas, bukankah kamu telah berjanji untuk tidak membawanya ke rumah ini? Kutatap iba ke arah Mas Asmi. Tanpa terasa setitik embun lolos begitu saja dari netraku. Sekilas, Mutia dan Naira terlihat saling pandang. Ini semua permintaan ibu. Rumah ini adalah rumah Asmi. Ia yang bekerja keras untuk membangunnya. Jadi tanpa persetujuan darimu, Naira akan tetap tinggal di sini. Ujar ibu berapi-api. Mas Asmi hanya diam membisu. Kemana keberaniannya saat ini? Bahkan ia sama sekali tidak membelaku. Baiklah, Mas. Jika ini memang keputusanmu, haruskah aku saja yang pergi dari rumah ini? Aku berdiri. Mas Asmi telah melanggar janjinya. Hasna, Mas mohon jangan katakan ini lagi. Mas Asmi juga berdiri mencoba meraihku dalam dekapannya. Tidak kusangka Naira terlebih dahulu memeluk tubuhnya dari belakang. Mas Asmi, aku juga membutuhkanmu, Mas. Pintanya manja. Hatiku semakin perih. Sudahlah, Asmi. Yakinlah bahwa Hasna akan tetap mampu bertahan apapun keadaannya. Di sini dia tidak punya siapa-siapa. Selama ini dia hanya bergantung kepadamu. Jadi mustahil dia bisa lepas dari semua fasilitas darimu, ujar Mutia dengan segala kesombongannya. Bergantung? Iya benar. Selama ini aku hanya bergantung dari nafkah yang diberikan oleh Mas Asmi. Sejak menjadi istrinya, aku sudah berhenti bekerja. Dulu sebelum menikah dengan Mas Asmi, aku adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah milik yayasan keluarga Mas Nizam. Pada saat itu, Mas Nizam menjabat sebagai kepala sekolah di usianya yang terbilang masih sangat muda. Setelah aku menikah, Mas Asmi melarangku untuk bekerja. Alasannya agar aku bisa fokus mengurus rumah tangga, serta melayani segala keperluannya. Setelah mengundurkan diri, Mas Nizam pun kabarnya pindah bekerja ke luar kota dan meninggalkan jabatannya di yayasan keluarganya. Kemudian setahun berikutnya, dia menikah dengan kakak Mas Asmi, yaitu Mutia. Kenapa kamu diam? Sekarang kamu telah sadar jika kamu tidak memiliki apa-apa
dan tidak memiliki siapa-siapa di kota ini. Kamu hanya anak rantau dari keluarga miskin di desa. Sudah bagus Asmi memungutmu dan mengangkat derajatmu. Dan sekarang, apa salahnya kamu tetap tinggal di sini dan meluangkan perasaanmu untuk berbagi dengan Naira? Ucap Mutia dengan angkuh. Mulutmu pedas sekali ya, Kak. Aku doakan semoga Mas Nizam tidak seperti adikmu, sehingga dia tetap setia kepadamu dan tidak menduakanmu suatu hari nanti. Ujarku menatapnya emosi. Sungguh berbisa setiap kata yang diucapkannya. Hahaha, itu pasti. Mana mungkin Mas Nizam akan berpaling dariku. Aku terlahir sempurna. Aku wanita karir yang mandiri. Tidak seperti kamu, yang cuma menjadi benalu. Pantas saja Asmi lebih memilih Naira. Naira itu kan wanita pintar, mandiri dan juga memiliki karir yang bagus. Tidak seperti kamu, yang mengandalkan pemberian dari Asmi. Cukup, Kak. Jangan memperkeruh suasana rumah tanggaku. Lebih baik kakak dan ibu segera pulang, tegas Mas Asmi. Asmi, kamu mengusir ibu. Ibu masih tetap ingin di sini. Ibu akan memastikan jika kamu bisa berlaku tegas dan bisa mengambil keputusan dengan tepat, protes ibu mertuaku. Maafkan Asmi, Bu. Tapi Asmi sudah dewasa. Asmi pasti bisa mengatasi semua ini sendiri. Asmi akan membicarakan masa depan Asmi selanjutnya hanya dengan istri-istri Asmi. Mas Asmi menatap ke arahku dan Naira secara bergantian. Saat ini Naira ada di sisi Mas Asmi. Tangannya masih melingkar di pinggang suamiku. Ah, suami? Masih pantaskah aku menyebut Mas Asmi sebagai suami? Bukankah luka yang ia torehkan begitu dalam dan nyata? Maaf, Mas. Aku tidak bisa. Izinkan aku pergi dari rumah ini dan juga dari hidupmu. Mengertilah, Mas. Jika aku bukanlah wanita yang sanggup berbagi cinta dengan wanita lain, ceraikan saja aku, pintaku pada Mas Asmi. Jangan katakan itu lagi, Hasna. Sungguh, aku tidak sanggup kehilanganmu. Tidak sanggup kehilanganku, tapi kamu menikah lagi dan menghadirkan wanita itu di rumah ini. Ucapku tersenyum miris. Sudahlah, Asmi. Hasna memang wanita yang tidak tahu diuntung. Sudah bagus dipertahankan, malah memilih untuk pergi, ejek ibu mertuaku. Bu, ucap Mas Asmi dengan tatapan memohon agar ibunya berhenti mencelaku. Sudah sana pergi, Hasna. Asmi sudah tidak membutuhkan kamu lagi, karena sudah ada Naira yang lebih sempurna darimu. Aku yakin, jika Asmi akan segera mendapatkan anak dari Naira, tidak seperti kamu yang mandul, ejek Mbak Mutia dengan kejam. Aku menggeleng keras namun bibirku terkunci rapat. Bahkan hanya untuk membela diri aku tidak mampu. Sungguh, pernyataan itu tidaklah benar. Aku tidak mandul. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa aku dan Mas Asmi subur. Hanya Allah saja yang belum menitipkan kepercayaan kepadaku dan Mas Asmi. Baiklah, semoga kalian semua bahagia, ucapku, mengendarkan pandangan kepada mereka semua. Dan untuk kamu, Mas Asmi, aku akan segera mengurus gugatan cerai kita. Putusku dengan air mata bercucuran. Hasna, jangan pergi, Hasna, cegah Mas Asmi berusaha berlari menyusulku. Ah, sakit, sakit, Mah, teriak Naira memegang erat kepalanya. Tak urung Mas Asmi pun berhenti mengejarku. Ia bingung untuk memilih siapa yang lebih membutuhkannya. Asmi, tolong Naira, perintah ibu mertuaku. Dan pada akhirnya, Mas Asmi pun lebih menuruti ibunya dan membiarkan aku untuk pergi. Selamat tinggal, Mas Asmi. Gumamku menghapus air mata di pipi dengan kasar. Terik panas matahari begitu menyengat kulitku. Aku sangat haus. Perjalananku sudah cukup jauh dari rumah Mas Asmi. Kini di depan mataku, berdiri tegak bangunan masjid di tengah kota. Ya, aku akan singgah sebentar untuk sholat dan istirahat. Pasti di dalam sana ada air bersih untuk kuminum. Atau setidaknya, aku bisa meminum air kran untuk membasahi tenggorokanku yang kering. Setelah sholat dan berdoa, aku memutuskan untuk memulai kembali perjalananku. Satu-satunya tujuan yang kufikirkan adalah kembali ke kosanku yang dulu, di mana aku sudah mengetahui dan mengenal dengan baik pemiliknya. Pastinya aku boleh tinggal di sana sementara waktu, sampai aku mendapatkan pekerjaan. Karena saat aku pergi tadi, aku sama sekali tidak membawa uang ataupun HP.
Baru saja keluar dari pelataran masjid, sebuah mobil berhenti tepat di depanku. Kemudian keluarlah seseorang dari dalam sana. "Hasna, kamu mau kemana?" "Mas Nizam, aku..." Pandangan ini kabur karena mata kembali berkaca-kaca. "Sudahlah, mari aku antar. Ayo, sekarang naik." Aku menggeleng. "Tidak, Mas. Aku hanya ingin sendiri." Aku telah bertekad untuk pergi dari kehidupan Mas Asmi. Aku tidak akan mau terlibat lagi dengan semua orang yang memiliki hubungan dengan Mas Asmi, termasuk Mas Nizam, kakak iparnya. "Hasna, aku sudah tahu semua yang kamu alami. Percayalah kepadaku. Aku akan melindungimu." Alisku mengerit mendengar ucapan Mas Nizam. Benarkah dia telah mengetahui pertengkaranku dengan Mas Asmi? Dengan terpaksa, aku menurut dan naik ke dalam mobilnya. "Apa Mas Asmi yang meminta Mas Nizam untuk mencariku?" tanyaku saat mobil mulai bergerak melaju. Mas Nizam menggeleng. "Tidak, tidak sama sekali. Tadi aku tidak sengaja melihatmu saat melewati masjid, jadi kuputuskan untuk menunggumu." "Kamu lama sekali. Memang doa apa yang kamu minta kepada Sang Pemberi Hidup?" Ia tersenyum, memperlihatkan lesung di kedua pipinya. Sungguh sangat manis, sifatnya masih sama, hangat seperti dulu. "Sadar, Hasna, rumah tanggamu bahkan berada di ujung tanduk. Sempat-sempatnya kamu memperhatikan pria lain." Tidak. Aku hanya berdoa semoga masalah ini segera berlalu. Aku sungguh lelah." Kami sama-sama terdiam. "Mas, tolong jangan beritahu keberadaanku kepada Mas Asmi ya. Aku ingin sendiri sampai nanti berhasil mengurus gugatan cerai untuk Mas Asmi," ujarku padanya. "Baiklah, aku akan membantumu mengurus semua persyaratan yang kamu butuhkan. Kebetulan aku juga punya kenalan seorang pengacara yang bisa membantu mengurus kasus ini. Oh iya, tujuan kita mau kemana sekarang?" Lagi-lagi aku hanya menggeleng. Pandanganku lurus ke depan, menyaksikan puluhan kendaraan tengah berhenti karena terjebak macet. Jalanan sore hari yang dipenuhi para pegawai yang pulang dari kantor, sehingga membuat jalanan tidak mampu menampung banyaknya kendaraan. Mas Nisa menghembuskan nafas berat karena tidak mendapatkan jawaban dariku. "Baiklah, kita ke yayasan orang tuaku saja. Selain kamu bisa tinggal di sana, kamu juga bisa membantu mengajar anak-anak untuk melupakan masalahmu. Bagaimana?" Mas Nisa menoleh menatapku. Aku mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, aku setuju, Mas." Setelah menempuh 1 jam perjalanan, sampailah kami pada tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Yayasan ini tidak banyak berubah, hanya terlihat beberapa gedung yang mengalami pemugaran dan warna cat yang berganti. "Bagaimana? Apakah kamu betah kiranya ku tinggal di sini? Ini adalah lingkunganmu yang dulu pernah kamu tinggalkan, bukan? Kamu tidak usah ngekos. Lihatlah, di ujung sana sudah ada asrama putri. Kamu bisa tinggal di sana," ucap Mas Nizam seraya menunjuk sebuah gedung berlantai 2 di ujung bangunan. Aku kembali menatap Mas Nizam dalam. Sikap lembutnya masih semanis dulu. "Hei, apa yang salah dengan wajahku? Apa aku semakin tampan sehingga kamu menatapku tanpa berkedip?" Ia menjentikan kedua jarinya di depan mataku membuatku tersadar. "Makasih ya," ucapku tersenyum tulus. "Sudahlah, aku akan segera pulang. Mutia pasti sudah mencariku. Kamu harus segera masuk. Nanti aku akan urus semua hal mengenai perpindahanmu di sini. Mungkin lusa kamu bisa mulai mengajar." "Terima kasih banyak ya, Mas." Lagi-lagi hanya ungkapan itu yang bisa aku sampaikan. 2 hari berada di sini membuatku sedikit melupakan permasalahanku dengan Mas Asmi. Berbicara tentang Mas Asmi membuatku teringat. Apakah selama ini dia mencari di mana keberadaanku? Apakah dia merindukanku? Ataukah dia telah melupakanku karena di sisinya sudah ada wanita lain yang menemani hari-harinya? "Bu Hasna, Pak Ahmad ingin bertemu dengan Ibu. Beliau menunggu Ibu di ruangannya." Perkataan Meisya membuyarkan lamunanku tentang Mas Asmi. "Ayolah Hasna, kamu harus bangkit dan melupakan laki-laki itu." Aku segera bersiap menemui Pak Ahmad, pimpinan yayasan ini. Beliau adalah ayah Mas Nizam.
Aku yakin jika pertemuan kali ini akan membahas mengenai kembalinya diriku menjadi guru dan mengajar di sini. Pagi menjelang, aku akan memulai hari bahagiaku. Aku bertekad untuk melupakan segala permasalahanku selama ini. Setelah melakukan berbagai macam persiapan, akhirnya aku berangkat untuk menjalankan kewajiban baruku mengajar di sebuah sekolah dasar yang dinaungi yayasan ini. Hingga ketika aku sampai di halaman sekolah, sebuah suara kecil membuat langkahku terhenti. "Bunda, yah, lihatlah, itu Bunda!" Seru seorang anak perempuan cantik menunjuk ke arahku, kemudian berlari mendekatiku. "Hah? Bunda? Siapa yang dimaksud Bunda?" Aku mengamati suasana sekitar. Tidak ada perempuan dewasa di sini selain aku. "Bunda, Nasita kangen. Bunda kemana saja?" "Hah?" Gadis kecil itu seketika menangis keras dan berhambur memelukku. Tangannya melingkar di bagian perut sampai ke pinggangku. Erat, erat sekali pelukannya. Seorang laki-laki keluar dengan tergesa dari mobil mewah, berlari menyusul bidadari kecilnya yang tiba-tiba memelukku. Laki-laki yang sangat tampan dan berkarisma, tubuh tegap berbalut setelan kemeja lengan panjang berdasi. Kuperkirakan umurnya masih sekitar 30 tahunan. "Maaf," bibirnya lirih berkata. Kedua telapak tangannya menangkup di depan dada memberikan sebuah isyarat tatapan memohon. Aku mengangguk, segera mengerti maksud pria itu. Tanganku kemudian bergerak mengelus pucuk kepala gadis kecil ini yang berbalut jilbab berwarna pink dengan hiasan pita di bagian samping kepala. "Cup cup cup sayang, jangan menangis ya." Pandanganku menunduk ke arahnya. Menerima perlakuanku membuatnya berhenti menangis. Ia kemudian mendongakkan wajahnya. "Bunda, Bunda jangan pergi lagi ya. Nasita akan jadi anak yang pintar dan gak nakal lagi. Bunda mau kan janji sama Nasita?" Satu tangannya mengulurkan jari kelingkingnya. Aku yang bingung segera menatap pria di belakang gadis kecil ini untuk meminta pendapatnya. Beberapa saat kemudian, pria itu langsung mengangguk seraya tersenyum. "Iya, janji." Aku berjongkok untuk mensejajarkan tinggiku dengan gadis cantik itu. Wajahnya sangat lucu dan mata bening dengan bibir mungilnya. Pipinya terlihat bulat, begitu sangat menggemaskan. "Jadi nama kamu Nasita?" tanyaku, merapikan anak rambutnya yang keluar dari jilbabnya. Ya Allah, dia gadis yang sangat imut. "Iya," jawabnya mengangguk. "Maaf ya sayang, tapi saya ini bukan bunda kamu. Saya adalah Ibu Hasna, guru baru di sini." Terangku lembut. Gadis kecil itu merajuk. Mata beningnya kembali dipenuhi kaca yang siap pecah. Ia berbalik dan berganti memeluk ayahnya. "Ayah, lihatlah, dia bukan Bunda Nasita." Ia kembali menangis. "Sabar ya sayang, bundanya Nasita kan sudah pergi ke surga bersama adik kecil. Sudah ya, jangan nangis lagi. Di sini kan masih ada ayah yang menemani Nasita." Pria itu mengelus lembut punggung gadis kecilnya. Mengapa dada ini ikut merasakan sesak? Jauh dari orang tua membuatku juga merasakan apa yang dirasakan oleh gadis kecil itu. Jadi ibunya telah meninggal. Aku memalingkan wajah ke samping untuk mengusap embun yang tiba-tiba meluncur dengan sendirinya. "Maafkan anak saya ya, Bu. Kami baru saja kehilangan ibunya saat berjuang melahirkan adiknya. Kebetulan wajah ibu sangat mirip dengan almarhumah istri saya." Aku tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak." Kini gadis cantik itu sudah ada di gendongan sang ayah. "Apakah ibu ini yang bernama Hasna, wali kelas Nasita yang baru?" "Benar, Pak." "Oh iya, Bu. Perkenalkan nama saya Rehan, ayahnya Nasita. Saya mohon maaf, Bu. Untuk hari ini Nasita izin tidak masuk. Soalnya jika dia sudah teringat ibunya, pasti seharian dia akan bersedih dan tidak memperhatikan pelajaran." Ucapnya dengan tatapan memohon. "Iya, Pak. Silahkan. Saya mengerti kok perasaan Nasita." "Terima kasih ya, Bu. Kalau begitu kami permisi dulu." Pamitnya kemudian berlalu. Siang hari sepulang sekolah, aku langsung kembali ke asrama. Aktivitas hari ini begitu menyenangkan sekaligus melelahkan.
Aku berbaring menatap langit-langit kamar setelah sebelumnya membersihkan diri dan melaksanakan sholat zuhur. Ingatanku kembali pada sosok gadis kecil bernama Nasita. Sesekali aku tersenyum sendiri saat mengingat tingkahnya tadi saat memelukku, kemudian mengatakan aku ini adalah bundanya. Bunda, panggilan yang selama ini begitu kurindukan untuk disebut seorang anak kecil yang kuinginkan kehadirannya. Namun belum sempat bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu, aku justru sudah terlebih dulu kehilangan gelar sebagai seorang istri. Sungguh miris sekali kehidupanku. Mas Asmi, andai saja kamu tidak menikahi wanita itu, akankah hidup kita tetap bahagia? Ku hembuskan nafas kasar. Memikirkan hal tentang Mas Asmi hanya akan membuat hatiku kembali sakit. Hari ini Nasita sudah kembali aktif belajar. Kulihat dia termasuk anak yang rajin dan pintar dalam proses pembelajaran. Nasita juga sangat ceria dan pandai bergaul dengan teman-temannya. Bel pulang sekolah pun telah berbunyi. Aktivitas mengajar kelas 1 sekolah dasar cukup menyita pikiran dan tenagaku. Saat semua murid telah keluar dari kelas, aku kemudian melangkah pergi hendak menuju ruang guru. Namun pandanganku menangkap seorang siswa yang ternyata belum pulang. Nasita, kamu kok masih di sini, nak? Tanya aku kemudian menghampiri gadis kecil itu. Ia terlihat tengah duduk sendirian di sebuah kursi taman depan kelas. Nasita lagi nungguin siapa? Lagi nunggu ayah, Bu. Ia balas menatapku sekilas, kemudian kembali menunduk. Oh, ayah belum jemput ya? Tanya aku kemudian ikut duduk di sampingnya. Nasita menggeleng. Mungkin ayah masih kerja. Ia kembali terdiam. Dulu waktu bunda masih ada, biasanya Nasita dijemput sama bunda. Pandangannya menatap kosong ke depan. Sesak. Mengapa dadaku kembali sesak? Kasihan sekali kamu, Nasita. Bu Hasna, apakah ibu bersedia untuk menjadi bundanya Nasita? Gadis itu menoleh ke arahku, memandangku penuh harap. Suaraku tercekat di tenggorokan. Aku bingung harus menjawab bagaimana. Nasita, sebuah suara memanggil gadis kecil itu. Ayah! Nasita, ayah minta maaf ya, karena telat menjemputmu. Ucap pria tersebut kemudian mendekat dan berdiri di depan kami. Bu Hasna, terima kasih telah menemani Nasita. Tadi saya masih ada meeting dengan klien, jadinya telat menjemput. Maafkan saya, Bu. Tidak apa-apa kok, Pak. Ucapku tersenyum ramah. Syukurlah dia datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah pusing memikirkan jawaban untuk pertanyaan putrinya itu. Ayo kita pulang. Kedua tangan kekarnya terulur menyambut sang putri mengajak pulang bersama. Ayah, es krim. Jari telunjuknya menunjuk seorang pedagang es krim keliling yang berhenti di depan pintu gerbang sekolah. Nasita mau es krim? Tanya pria tersebut, yang kemudian dibalas anggukan oleh gadis kecilnya. Ayo kita beli. Ajak sang ayah kemudian menggandeng tangan gadis kecil itu. Nasita mau beli sendiri ya. Ayah tunggu di sini saja. Ucapnya polos, kemudian langsung berlari menjauh, meski belum mendapatkan jawaban dari ayahnya. Setelah kepergian gadis itu, entah mengapa suhu panas bumi ini menjadi kian berlipat. Tega sekali dia menitipkan ayahnya kepadaku, membuat debaran halus di dalam dada ini semakin terasa. Hembusan angin menerbangkan haru maskulin dari tubuhnya yang tegap. Godaan apa lagi ini? Boleh saya duduk? Ajaknya memecahkan keheningan. Aku segera menggeser posisi memberikan tempat duduk, menciptakan beberapa jarak di antara kami. Pantaskah aku yang belum resmi menjanda untuk duduk berdekatan dengan pria lain? Sungguh ini semua di luar kemampuanku. Suasana menjadi sangat canggung di antara kami. Apakah ibu baru pindah ke kota ini? Dia memulai pembicaraan. Iya, Pak. Saya baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu. Jawabku seraya membenahi jilbabku yang melambai-lambai tertiup angin. Maafkan sikap Nasita tempo hari yang mengira ibu adalah bundanya. Ucapnya tersenyum. Tidak masalah, Pak. Nasita itu gadis kecil yang malang. Di umurnya yang masih kecil itu, dia harus kehilangan ibunya. Jawabku balas tersenyum. Sekilas pandangan kami saling bertemu. Apakah ibu sudah menikah? Tanyanya hati-hati.
Mungkin dia merasa sungkan karena bertanya hal pribadi kepadaku. Sudah, Pak. Tapi pernikahan ini akan segera berakhir, terusku dalam hati. Oh, responnya mengangguk sambil mengelus tengkuknya. Sesaat aku bisa melihat wajahnya berubah masam. Beberapa menit kemudian, pria tersebut pamit undur diri setelah sang gadis kecil menghampiri kami usai membeli es krim. Setelah kepergian mereka, aku berdiri, berniat kembali ke ruang guru. Namun lagi-lagi kaki ini urung melangkah, karena sebuah suara menghentikanku. Hasna, seru laki-laki tersebut mendekat. Mas Nizam, tumben siang-siang ke yayasan, ada perlu dengan Pak Ahmad? Tanya aku kemudian kembali duduk. Sedangkan Mas Nizam tetap memilih berdiri. Iya, tadi ada perlu dengan ayah sebentar, tapi sekarang urusannya sudah selesai. Sesaat kami sama-sama terdiam. Ngomong-ngomong, siapa pria yang bersamamu tadi? Dia bertanya dengan tatapan sedikit mengintimidasi. Pria? Alisku mengerit. Oh, maksudnya pria yang tadi. Dia itu salah satu seorang wali murid kelas 1. Anaknya bernama Nasita. Gadis itu sangat lucu dan menggemaskan. Mas Nizam pasti suka kalau seandainya bertemu dengan Nasita. Terangku dengan mata berbinar mengingat kembali sosok Nasita. Kamu hebat ya. Baru 2 hari mengajar, tapi sudah akrab dengan anak-anak di sini. Apalagi dengan orang tuanya. Mas Nizam nampak membuang muka. Nggak akrab juga sih, Mas. Tadi itu kan kebetulan saja kami duduk bersama. Karena pria tadi menunggu Nasita membeli es krim. Aku kasihan saja dengan Nasita. Dia itu baru saja kehilangan ibunya. Ibunya meninggal usai melahirkan adiknya. Terangku panjang. Tapi kamu tidak kasihan juga kan sama ayahnya? Maksud Mas Nizam apa? Keningku berkerut. Sudahlah. Ini bukan masalah yang penting. Oh iya, kamu sudah selesai mengurus berkas-berkas untuk proses perceraianmu. Jadi beberapa hari lagi, mungkin kamu akan mendapatkan surat pengadilan sidang pertama. Ucapnya kemudian tersenyum. Terima kasih banyak ya, Mas. Raut wajahku tak kalah ceria. Sidang perceraianku yang pertama berjalan dengan baik. Meskipun pada saat di persidangan, Mas Asmi masih berusaha mempertahankan pernikahannya denganku. Sebenarnya aku sedikit haru dan simpati terhadap sikap Mas Asmi yang masih peduli terhadapku, serta masih menunjukkan sikap sayangnya saat kami bertemu. Bahkan ia juga sempat menanyakan di mana tempat tinggalku saat ini, dan bagaimana aku bisa bertahan hidup sejak aku meninggalkan rumahnya. Namun entah mengapa, saat aku kembali teringat kecurangan yang pernah ia lakukan, membuat hatiku terasa sakit lagi. Begitu pula dengan sikap ibu Mas Asmi dan kakak kandungnya, yang sangat buruk serta selalu merendahkanku, bahkan di hadapan orang banyak. Itu semua semakin membuat tekadku kian pasti untuk berpisah dengan Mas Asmi. Pagi ini cuaca begitu cerah. Hari ini aku berencana untuk pergi mengajar ke sekolah. Aku sangat merindukan suasana kelas yang selalu ramai dipenuhi anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Selama 2 hari kemarin, aku mengambil izin tidak masuk mengajar, karena harus mengurus proses perceraianku di pengadilan. Bu Hasna, ibu sedang apa? Tanya seorang anak kecil yang tidak lain adalah Nasita. Ia menghampiriku yang saat ini masih sibuk mengoreksi lembar ulangan para siswa di dalam kelas saat jam istirahat. Nasita, ini ibu lagi meriksa dan mengoreksi tugas ulangan Nasita dan teman-teman. Ucapku santai sambil meneruskan pekerjaanku. Boleh Nasita temani, Bu? Tanyanya sambil memakan es krim coklat kesukaannya. Kulirik sekilas. Wajahnya sangat lucu, karena di sekitar mulutnya penuh jejak es krim yang belepotan. Iya boleh, Nasita nggak main sama teman-teman. Ia hanya menggeleng sambil terus menikmati es krimnya. Bu, apakah ibu sudah punya adik bayi? Aktivitasku terhenti kala mendengar pertanyaannya itu. Belum. Kenapa, Bu? Nasita aja pengen banget punya adik bayi kayak teman-teman Nasita. Lanjutnya, sambil terus menikmati makanannya. Di saat seperti ini, aku kembali dibuat kebingungan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, karena belum dikasih sama Allah. Ucapku seraya tersenyum.
Memang syaratnya apa biar dikasih adik bayi sama Allah, Bu? Soalnya kan ayah sering bilang ke Nasita, kalau Nasita pengen jadi anak yang pintar, syaratnya harus rajin belajar. Kalau Nasita pengen punya sepeda, syaratnya Nasita harus rajin menabung uang jajan Nasita. Baru deh ayah mau belikan. Ceritanya panjang lebar. Jadi selama ini ayah Nasita sudah melatih dirinya untuk berusaha dan mandiri. Syaratnya itu harus menikah. Memangnya ibu belum menikah? Kemarin kata ayah Nasita, Bu Hasna sudah menikah. Keningku berkerut. Mengapa Pak Rehan bisa menceritakan hal ini kepada putrinya? Untuk apa? Kenapa ayah Nasita cerita seperti itu? Tanyaku hati-hati. Ya kan kemarin itu Nasita cerita sama ayah. Nasita bilang jika Nasita pengen banget Bu Hasna jadi bundanya Nasita. Tapi kata ayah, itu tidak boleh Bu, karena Bu Hasna sudah menikah. Terangnya sambil mengorek kap mencari sisa-sisa es krim coklat yang sudah habis tak tersisa. Aku tercengang menatapnya. Mengapa gadis ini sangat menginginkan aku untuk menjadi bundanya? Mengapa tidak wanita lain saja? Aku kira Pak Rehan bukanlah sosok pria yang sulit mendapatkan wanita. Nasita, sebaiknya Nasita cuci tangan dulu ya. Itu es krimnya sudah habis. Nanti kalau mau pulang sekolah, Nasita kan bisa beli lagi sama ayah. Ucapku seraya tersenyum berusaha mengalihkan pembicaraan. Siap, Bu. Nasita cuci tangan dulu ya. Pamitnya menyunggingkan senyuman kemudian berlari keluar kelas. Dasar bocah. Ada saja tingkah lucunya. Batinku tersenyum. Bu Hasna, ada tamu yang mencari ibu. Katanya beliau adalah keluarga ibu. Saat ini beliau sedang menunggu ibu di ruang kantor. Seru seorang guru saat aku baru saja selesai mengajar. Baik, Pak. Saya akan segera menemuinya. Terima kasih ya. Siapa tamu yang datang? Pasalnya hanya Mas Nizamlah yang mengetahui keberadaanku di sini. Jika dia yang datang, pasti dia langsung menemuiku. Mas Asmi, ada perlu apa kamu datang ke sini, Mas? Dari mana kamu bisa tahu bahwa aku tinggal di sini? Tanya aku kemudian duduk berhadapan dengannya. Hasna, kamu tidak perlu tahu bagaimana aku bisa menemukan informasi tentangmu. Bagaimana kabarnya denganmu saat ini, Hasna? Alhamdulillah aku baik-baik saja, Mas. Hasna, aku kesini untuk mengantarkan ini. Ucapnya seraya mengangsurkan sebuah ponsel milikku yang dulu telah kutinggalkan saat aku pergi dari rumahnya. Aku tak perlu ini, Mas. Aku sudah nyaman hidup tanpa ponsel maupun media sosial. Lagi pula bukankah ponsel ini dibeli dengan uangmu? Sedangkan aku sudah bertekad untuk tidak membawa apapun saat aku pergi. Ucapku mengangsurkan kembali benda pipih itu. Hasna, aku mohon terimalah. Apakah kamu sama sekali tidak ingin menghubungi keluargamu di desa? Ujarnya berusaha meyakinkanku. Sejenak aku terdiam. Jauh di dalam hatiku, aku sebenarnya sangat ingin mengetahui bagaimana keadaan keluargaku di desa. Baiklah, Mas. Aku akan menerima benda ini. Terima kasih. Tapi maaf, Mas. Mulai sekarang, tolong jangan menemui aku lagi. Proses perceraian kita sudah hampir selesai. Aku tidak mau kita saling mengusik kehidupan masing-masing. Kamu sudah punya Naira di sisimu, sedangkan aku juga akan mencari kebahagiaanku sendiri. Tapi aku masih mencintaimu, Hasna. Kehidupan pernikahanku dengan Naira tidaklah seindah pernikahan kita. Selama ini dia tidak pernah melayani kebutuhanku dengan baik. Tidak seperti kamu yang... Sudahlah, Mas. Jangan mengungkap semua keburukan istrimu kepada wanita lain. Naira itu adalah istri yang kamu pilih sendiri. Jadi sebaiknya kamu bisa menerima segala kelebihan maupun kekurangan yang ada padanya. Jadi jangan sekalipun kamu membandingkan aku dengan dirinya, karena kami jelas berbeda. Hasna, aku menyesal telah membiarkanmu pergi. Sesalnya berusaha meraih tanganku, namun secara refleks aku berusaha menghindarinya. Hasna, apa kamu tidak ingin kita kembali lagi seperti dulu? Tanya Mas Asmi menatapku dalam. Maaf ya, Mas, aku tidak bisa.
Jawabku membuang muka. Terlalu dalam luka yang dia tancapkan. Baiklah Hasna, aku permisi dulu. Pamitnya kecewa. Aku mengangguk. Ya, silahkan. Setelah kepergian Mas Asmi, aku tatap dalam benda pipih di tanganku. Apakah keputusanku ini sudah benar? Mas Asmi, andaikan kamu tidak berlaku curang di belakangku, mungkin hati ini masih bisa menerimamu. Meskipun pada kenyataannya, perlakuan keluargamu juga tidak begitu baik kepadaku. Namun selama ini aku tidak pernah mempermasalahkan itu semua. Karena bagiku, kepercayaan, cinta dan kasihmu sudah cukup membuatku bahagia. Sidang terakhir perceraianku dengan Mas Asmi telah usai digelar siang tadi. Dan saat ini statusku telah resmi menjadi seorang janda. Setelah ini, aku berencana untuk pulang dan mengunjungi orang tuaku di desa. Sekalian memberikan kabar bahwa aku sudah tidak bersama Mas Asmi lagi. Aku yakin jika kabar perceraianku dengan Mas Asmi sebenarnya akan sangat membuat hati kedua orang tuaku terpukul. Sebab selama ini, Mas Asmi adalah sosok menantu idaman bagi mereka. Apalagi di desaku Mas Asmi begitu dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai pendakwah yang patut untuk diteladani. Meskipun pada kenyataannya, sebenarnya setiap manusia memanglah jauh dari kata sempurna. Malam hari Mas Nisa mengunjungiku. Mungkin sebelum ini dia telah mendengar kabar mengenai kepulanganku ke kampung halaman, serta keharusanku meninggalkan yayasan ini untuk sementara waktu. Kami semua akan selalu merindukanmu. Cepatlah kembali Hasna. Anak-anak pasti akan selalu menantikan kehadiranmu untuk mengajar dan memberikan ilmu kepada mereka, kata Mas Nizam. Insya Allah aku tidak akan pergi lama, Mas. Aku juga akan selalu merindukan tempat ini dan juga anak-anak, ujarku kemudian. Setibanya di kampung halaman, aku disambut dengan sukacita oleh kedua orang tuaku dan keluargaku. Dan pada akhirnya, kabar tentang perceraianku dengan Mas Asmi berhasil membuat mereka menjadi sangat kecewa. Apalagi saat mengetahui penyebab utamanya adalah karena Mas Asmi menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Semua keluargaku menjadi sangat hancur. Sampai-sampai ayahku yang memang sudah sepuh usianya harus dirawat di rumah sakit akibat terkena serangan jantung, sedangkan ibuku menjadi sakit-sakitan karena selalu memikirkan kehidupanku. Di saat seperti ini, aku memutuskan untuk tetap tinggal di kampung untuk beberapa bulan ke depan untuk merawat kedua orang tuaku. Hal ini dikarenakan kakak perempuanku sangat sibuk dengan anak-anak mereka yang masih bayi, sedangkan kakak laki-lakiku harus bekerja di luar pulau, jauh dari keluarganya. Seperti biasa, pagi ini aku menggantikan tugas ibuku membuat berbagai macam kue basah untuk dijual di pasar dan dititipkan ke warung-warung tetangga. Usaha inilah yang telah lama digeluti oleh ibuku untuk membantu perekonomian keluarga karena ayahku hanyalah seorang petani biasa. Dok, alhamdulillah besok ada pesanan kue 500 biji dari keluarga Mbak Dena yang punya rumah besar di ujung jalan itu, kata ibu saat aku tengah bersiap pergi ke pasar untuk menjual kue. Oh, Mbak Dena yang keluarganya kaya raya itu ya, Bu? Memang mau diantar jam berapa, Bu? Katanya sih sekitar jam 2:30 sore, Dok. Besok kamu saja ya yang mengantarnya. Minta bantuan sama Fajar juga. Pasti tidak keberatan, ujar ibu senyum-senyum. Fajar adalah anak dari Pak De Latif, saudara jauh ibu. Dia sudah lama menaruh hati kepadaku, bahkan sejak aku masih SMA. Namun tidak pernah sekalipun aku menerima pernyataan cintanya. Selain karena pada waktu itu, aku masih ingin kuliah setelah SMA. Juga karena Fajar bukanlah sosok pria yang baik karena ia terkenal playboy. Hasna bisa sendiri, Bu. Lagi pula kan Hasna bisa bolak-balik mengantarkan kuenya, ujarku sedikit keberatan dengan saran ibu. Yo wis, terserah kamu saja, Nduk. Hati-hati ya ke pasarnya. Ibu mau bantu ayahmu minum obat dulu. Ibu pamit. Aku tiba di rumah si pemesan kue tepat pukul 2:30 sore. Sebenarnya sangat enggan sekali aku meminta bantuan kepada Fajar. Namun dikarenakan satu-satunya motor butut yang biasa ku pakai berjualan mengalami pecah ban secara mendadak. Akhirnya ibu meminta Fajar untuk mengantarkanku.
Aku bersyukur karena ternyata semua kue bisa dibawa dalam sekali perjalanan, jadi tidak usah bolak-balik lagi. Terima kasih ya sudah mengantarkan. Kamu pulang saja, tidak usah menungguku. Aku bisa kok jalan kaki. Ucapku kepada Fajar saat motor yang kami naiki telah berhenti di depan pintu gerbang sebuah rumah yang cukup besar. Aku akan menunggumu di sini. Santai saja, aku tidak ada acara kok sore ini. Aku menghela nafas berat. Sungguh sifatnya masih sama seperti dulu. Sangat gigih dalam mendapatkan hati seorang wanita. Aku kemudian berjalan memasuki rumah besar tersebut dengan membawa 2 buah kardus besar berisi 500 biji kue. Namun betapa terkejutnya aku saat tahu siapa orang yang menerima kue-kue tersebut. Pak Rehan, apakah ini rumah Bapak juga? Tanyaku terkejut, sedangkan dia justru malah tersenyum manis. Bu Hasna kan? Apa kabar Bu? Beruntung sekali ya saya bertemu dengan Ibu di sini. Mari Bu, silakan masuk. Ajak pria tampan itu dengan penampilan yang terlihat casual. Wajahnya yang bersih nampak begitu segar. Entah mengapa ia memiliki pesona yang begitu sangat kental. Aku sangat takjub mengamati keindahan rumah besar ini. Rumah yang terbilang cukup mewah di antara rumah-rumah yang lain di kampung. Berapa Bu total semuanya? Tanya Pak Rehan saat aku masih sibuk dengan pikiranku sendiri. Maaf, karena sebenarnya yang pesan kue-kue itu adalah adik saya. Berhubung dia tadi keluar karena ada acara sebentar. Jadi uangnya dititipkan sama saya, terang Pak Rehan ramah. Oh, jadi Mbak Dena itu adiknya Bapak ya? Iya benar Bu, saya hanya bertamu di sini. Soalnya nanti malam akan ada acara tasyakuran akikah keponakan saya. Aku mengangguk seraya tersenyum, berniat undur diri setelah menerima uang pesanan kue darinya. Namun baru saja hendak berdiri, Pak Rehan memintaku untuk duduk kembali. Bu, bisakah Ibu bertemu dengan Nasita sebentar? Sudah beberapa hari ini, dia selalu menyebut nama Ibu dalam tidurnya. Sepertinya, Nasita sangat merindukan Ibu. Karena sudah 4 bulan ini tidak mengajar di kelasnya. Mendengar penuturannya, membuatku sangat terharu. Mungkin sebenarnya gadis kecil itu sangat merindukan sosok ibunya. Pak Rehan langsung memanggil putri kecilnya itu setelah aku mengangguk setuju. Tidak lama, sosok kecil itu berlari-lari dalam rumah kemudian langsung berhambur memelukku. Bu Hasna, Nasita kangen sama Ibu. Tangisnya langsung pecah. Aku yang sangat terharu juga menitikkan air mata. Kasihan sekali kamu Nasita. Rindu yang paling menyakitkan adalah ketika kita merindukan seseorang yang telah tiada. Sudah ya sayang, Nasita kan anak yang pintar. Jadi harus berhenti nangisnya. Ucapku mengurai pelukan kemudian mengusap aliran anak sungai di pipinya. Bu Hasna kenapa tidak pernah mengajar Nasita lagi? Apakah Ibu Hasna sudah pindah mengajar ya di sini? Aku menggeleng pelan. Bu Hasna tidak pindah sayang. Sementara ini Bu Hasna harus cuti mengajar dulu. Dikarenakan Ibu harus merawat orang tua Ibu di sini. Apa Ibu tidak akan kembali lagi mengajar Nasita? Tanyanya sambil mengusap ingus yang meleleh di bawah hidungnya. Aku tersenyum seraya mengelus rambutnya yang panjang. Ibu pasti kembali sayang. Insya Allah 2 minggu lagi Ibu akan kembali ke kota dan mengajar Nasita lagi. Ucapku sambil mencubit gemas pipi bulatnya. Ye, terima kasih ya Bu. Soraknya kegirangan. Sekilas kulihat Pak Rehan juga tersenyum senang kala melihat putrinya bahagia. Setelah memeluk gadis kecil itu untuk yang terakhir kalinya sebelum berpisah, aku langsung segera pamit kepada ayah dan anak tersebut. Loh, Ibu tadi diantar suami ya? Maafkan saya ya Bu, karena tidak mengajak suami Ibu untuk masuk ke dalam juga, ujar Pak Rehan saat melihat Fajar duduk di atas motornya yang terparkir di depan pintu gerbang. Aku menggaruk-garuk tengkuku yang tidak gatal. Sebetulnya, dia itu bukan suami saya, Pak. Dia itu kerabat dari ibu saya. Alis Pak Rehan mengerit mendengar penuturanku. Apakah suami ibu tidak ikut pergi ke kampung ini juga? Aku menggeleng. Sebenarnya saya sudah bercerai dengan suami saya 4 bulan yang lalu, Pak.
Mendengar hal tersebut, Pak Rehan terkejut kemudian memohon maaf karena tidak sengaja menyinggung masalah rumah tanggaku. Aku pun tersenyum dan memakluminya serta langsung pamit undur diri. 2 minggu telah berlalu. Kini aku tengah bersiap-siap untuk kembali ke kota. Keadaan ayah dan ibuku sudah sangat membaik. Bahkan mereka telah kembali pada aktivitas pekerjaannya masing-masing. Saat aku tengah sibuk merapikan hijab dan berbenah diri, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu, meski hari masih sangat pagi. Aku yang mendengarnya bergegas membuka pintu. Aku sangat terkejut saat melihat siapa tamu yang datang. Pak Rehan, Nasita, kok bisa tahu rumah orang tua ibu? Tanyaku heran menatap mereka bergantian. Sedangkan keduanya hanya tersenyum. Pak Rehan menerangkan bahwa sebelumnya ia telah bertanya mengenai rumahku dari adiknya. Akhirnya, setelah kupersilahkan mereka masuk, mereka kemudian duduk di kursi ruang tamu. Maaf Pak Rehan, rumah kami memang seperti ini. Ucapku seraya menyuguhkan 2 gelas teh hangat kepada mereka. Pak Rehan pun tersenyum kemudian meminum habis teh yang kusuguhkan itu. Terima kasih Bu, tehnya sangat cocok dengan hawa dingin di pagi ini. Rumah ini juga sangat nyaman sekali kok Bu. Selain suasananya yang sejuk, di sekitar rumah juga banyak sekali ditanami pohon rindang dan tanaman hias. Tentunya kami juga akan senang seandainya bisa tinggal di sini. Iya kan Nasita? Ucapnya sarkastik lalu meminta persetujuan kepada gadis kecil yang duduk di sampingnya. Sedangkan yang ditanya hanya mengacungkan sebuah jempolnya, karena tangan satunya tengah mengarahkan cangkir teh ke mulutnya. Terima kasih Pak, ucapku mendengar pujiannya. Mohon maaf, ada perlu apa ya Bapak dan Nasita pagi-pagi datang ke rumah saya? Apakah Bapak mau memesan kue lagi? Pria itu tersenyum manis. Kami kesini untuk menjemput ibu serta mengajak bersama-sama kembali ke kota. Kebetulan, kemarin kami tiba di sini untuk mengunjungi adik sepupunya Nasita. Dan saya ingat jika sebelumnya ibu pernah mengatakan akan kembali ke kota 2 minggu lagi. Jadi saya rasa ibu tidak keberatan bukan untuk ikut bersama dengan kami? Entah perasaan apa yang kini hinggap di hatiku. Terasa ada desiran halus yang mengalir begitu saja dalam dada ini. Apakah ibu bersedia? Pak Rehan mengulangi pertanyaannya, dikarenakan melihatku hanya terdiam. Baik Pak, saya bersedia untuk ikut serta dengan Bapak dan juga Nasita. Tapi, apakah hal tersebut tidak merepotkan Bapak? Tanyaku sungkan. Tidak, Bu. Kami justru senang jika Ibu bersedia pergi bersama kami. Iya kan, sayang? Tanya Pak Rehan kepada Nasita. Yaps, betul sekali. Nasita sudah tidak sabar untuk bisa bersama dengan Bu Hasna. Ucap gadis kecil itu dengan girang. Oh iya Bu, bolehkah saya bertemu sekalian berpamitan dengan kedua orang tua ibu? Pinta Pak Rehan. Aku yang terkejut mendengar permintaannya, langsung masuk dan memanggil ayah dan ibuku untuk menemui mereka. Sungguh indah dan sangat sopan perangai pria ini. Ia begitu sangat santun dan menghargai kedua orang tuaku, serta sangat pandai mengambil hati mereka dalam sekejap. Mereka terlihat langsung menyukai Pak Rehan. Setelah berpamitan kepada semua keluarga, akhirnya kami memulai perjalanan menuju kota. Awalnya aku sangat grogi berada satu mobil dengannya. Apalagi saat beberapa menit perjalanan, Nasita meminta untuk bertukar posisi denganku. Meski awalnya dia duduk di samping ayahnya yang berada di depan kemudi. Namun dikarenakan mengantuk, akhirnya dia berada di jok belakang. Sedangkan aku kini berada di samping Pak Rehan. Suasana menjadi sangat hening kala Nasita sudah mulai memasuki alam mimpinya. Padahal saat perjalanan baru dimulai, dia sangat riang dan banyak bicara. Sungguh situasi yang sepi seperti ini sangat mendebarkan, karena di antara kami tidak ada yang saling bicara. Meskipun sesekali pandangan kami bertemu saat diam-diam Pak Rehan mencuri pandang ke arahku, sedangkan aku juga melihat ke arahnya. Sejak kapan Bu Hasna bercerai? Ucapnya memulai pembicaraan. Sudah hampir 5 bulan yang lalu, Pak. Oh, berarti saat Bu Hasna mulai mengajar di sekolah Nasita itu ya, Bu?
Ucapnya kembali memberikan senyuman manis kepadaku yang langsung kubalas dengan anggukan. Berarti selama ini ibu tinggal di mana? Di asrama yayasan, Pak, sambil mencari pekerjaan sampingan dan menemukan kontrakan yang cocok. Ujarku menjelaskan. Apakah ibu bersedia menjadi guru les privatnya Nasita? Untuk waktunya, ibu bebas memilih jam berapapun yang cocok, antara sore atau malam hari. Bagaimana, Bu, kira-kira? Tanyanya berharap. Baik, Pak. Saya pikirkan terlebih dahulu ya. Nanti secepatnya akan saya beri kabar keputusannya. Baik, Bu. Saya tunggu segera ya kepastiannya. Ucapnya sambil tersenyum. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 4 jam perjalanan karena jarak yang ditempuh lumayan sangat jauh. Karena lelah, tidak terasa aku tertidur entah berapa lama. Yang jelas aku terbangun kala bahuku ditepuk halus oleh tangan Pak Rehan, karena tujuan kami telah berakhir. Keharuman tercium memenuhi indera penciumanku. Wangi maskulin yang sangat terasa. Pelan-pelan aku mengerjapkan mata, mencoba memulihkan kesadaran yang sempat hilang. Sungguh betapa terkejutnya aku kala mendapati kepalanya yang condong dan hampir menyandar pada bahu Pak Rehan yang duduk di sampingku. Aku sangat malu serta menjadi salah tingkah oleh kelakuanku sendiri karena tertidur. Dengan tersenyum malu, aku meminta maaf atas semua tingkah abstrak yang telah aku lakukan, meski dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan Pak Rehan langsung menjawab bahwa dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Setelah membenarkan posisi jilbabku, aku langsung pamit untuk turun dan berterima kasih kepada Pak Rehan atas tumpangan yang telah diberikannya. Sesaat sebelum keluar, sempat kulirik di bagian jok belakang. Ternyata Nasita masih tertidur dengan pulasnya. Selamat datang kembali, Hasna. Siapa pria yang mengantarmu itu? Sepertinya kalian sangat mesra. Ujar seseorang kepadaku. Beberapa saat setelah mobil Pak Rehan melesat pergi. Mas Nizam? Ucapku terkejut saat mendapati bahwa Mas Nizam sudah berdiri di belakangku. Bahkan aku sama sekali tidak menyadari kedatangannya. Semua yang terlihat belum tentu itu merupakan hal yang sebenarnya. Aku dan Pak Rehan tidak memiliki hubungan apa-apa selain hubungan wali murid dan guru anaknya. Jawabku kemudian mulai melangkahkan kaki menuju asrama yayasan. Tidak kusangka, Mas Nizam mensejajari langkah ini serta merebut tas besar berisi pakaian yang tengah aku bawa dengan niat membantu. Apakah seorang guru juga harus satu mobil dengan orang tua siswa, bahkan melakukan perjalanan jauh di luar kepentingan sekolah? Mas Nizam tetap bersikukuh menghakimiku dengan pertanyaan-pertanyaannya. Langkahku terhenti, kemudian menatapnya sejenak. Mas, ada apa denganmu? Pak Rehan tadi hanya memberikan tumpangan kepadaku, karena kami berangkat dari kampung yang sama dan memiliki kota tujuan yang sama pula. Terangku. Kemudian melanjutkan melangkah. Teriknya matahari siang, lelahnya tubuh ini ditambah pertanyaan Mas Nizam yang kurasa menyudutkan, membuat aku mudah tersulut emosi. Hasna, jika memang butuh bantuan, mengapa kamu tidak menghubungiku saja? Aku pasti dengan senang hati akan menjemputmu di kampung. Keningku berkerut mendengar penuturannya. Mas, mana mungkin aku bisa melakukan hal sejauh itu? Aku bukan siapa-siapamu, Mas. Hubungan kita hanya sebatas teman, di mana aku memang bekerja di sekolah milik yayasanmu. Lagi pula, apakah kamu tidak ingat jika statusku kini adalah seorang janda, sedangkan dirimu berstatus suami orang? Aku dan kamu memiliki batasan yang sulit untuk kita tembus. Kuraih kembali tas besar di tangannya, kemudian lekas melangkah jauh meninggalkannya yang masih berdiri mematung di halaman asrama. Hasna, asal kamu tahu ya, jika sebenarnya aku... Perkataannya terhenti kala aku menoleh ke arahnya. Sebenarnya apa, Mas? Tanyaku memandangnya. Namun Mas Nizam hanya terdiam membisu. Masuklah, aku akan pulang. Putusnya kemudian berbalik dan pergi. Sungguh aneh, sebenarnya dia tadi mau bilang apa sih? Pagi ini matahari bersinar begitu cerah. Setelah sholat subuh tadi, tidak kubiarkan mata ini kembali terpejam. Ini adalah hari keduaku berada di kota ini.
Hari ini aku berniat kembali mengajar di sekolah. Rasanya aku sudah rindu sekali dengan anak didikku di kelas 1 sekolah dasar. Riuh kegembiraan menyambut kehadiranku kala berada di tengah-tengah mereka. Rupanya mereka juga sangat rindu kepadaku, tak terkecuali si cantik Nasita. Tak henti-hentinya ia memandangku dengan tatapan yang sangat bahagia. Bu, maafin Nasita karena kemarin ketiduran, sehingga tidak tahu jika ibu sudah turun dari mobil ayah, ucap Nasita saat aku hendak keluar dari kelas karena pelajaran telah selesai. Aku mengelus kepalanya yang tertutup jilbab coklat pramuka. Tidak apa-apa sayang, maafkan ibu juga ya, yang tidak tega membangunkanmu, sehingga kemarin ibu hanya berpamitan kepada ayah Nasita. Terangku. Gadis itu pun tersenyum. Nasita pulang sama siapa? Apa sudah ada yang jemput? Dijemput ayah, Bu. Nah, itu ayah sudah datang. Aku mengikuti arah jari telunjuknya. Seorang pria tampan yang tidak lain adalah Pak Rehan, yang baru saja turun dari sebuah mobil yang terparkir di seberang jalan depan pintu gerbang. Ia kemudian berjalan menuju arah kami. Penampilannya begitu sangat menawan. Kemeja lengan panjang berwarna putih begitu pas membalut tubuh atletis dengan dada bidang yang terlihat kokoh. Lengan panjang kemeja dilipat rapi sampai ke siku, menampilkan otot kekar yang membuat dirinya semakin gagah lagi rupawan. Nasita, sudah lama menunggu ayah? Pertanyaannya membuyarkan pikiranku yang asik berfantasi. Mikirin apa sih aku ini? Kugelengkan kepalaku pelan untuk mengembalikan kewarasanku. Bu Hasna, terima kasih ya telah menemani Nasita sebelum saya datang. Ujarnya menatap ke arahku. Sama-sama, Pak. Kebetulan pelajaran di kelas Nasita baru saja berakhir. Bu Guru, Nasita pulang dulu ya. Nasita pamit kepadaku. Ayo ya, kita pulang. Ajaknya menggandeng tangan sang ayah. Sebentar, itu ada es krim. Seru Pak Rehan menunjuk pedagang es krim di depan pintu gerbang sekolah. Nasita beli es krim dulu gih sana. Ayah akan menunggu Nasita di sini. Ujar Pak Rehan tersenyum manis. Baik ayah, jawab gadis kecil itu kemudian berlari menjauh dari kami. Entah mengapa rasa gelisah kembali muncul kala aku dan Pak Rehan hanya berdua. Perasaan apa ini? Sebenarnya apa yang hendak dibicarakannya kepadaku? Bu Hasna, bagaimana jawaban dari pertanyaan saya kemarin, Bu? Pandangannya menatap lekat ke arahku, membuat aku semakin salah tingkah. Pertanyaan yang mana ya, Pak? Apakah Ibu bersedia menjadi guru les privatnya Nasita? Aku baru ingat jika tempo hari aku berjanji akan memikirkan jawaban untuk pertanyaannya. Namun dikarenakan kesibukanku, aku sama sekali tidak sempat memikirkannya. Apa tawaran ini aku terima saja ya? Hitung-hitung buat pemasukan tambahan agar aku bisa menabung dan mengirimkan uang kepada ibu di kampung. Akhirnya aku pun menyetujui permintaan Pak Rehan. Betapa ia sangat bahagia mendengar keputusan dariku. Kemudian mengucapkan terima kasih sampai berkali-kali. Setelah itu, kami membuat kesepakatan mengenai jadwal les privat yang meliputi hari, waktu dan kapan saja hari liburnya. Untuk perihal gaji, kuserahkan seluruhnya kepada Pak Rehan. Biar dia saja yang memikirkannya. Berarti hari Senin depan bisa kita mulai ya Bu les privatnya? Tanya Pak Rehan, kemudian langsung kubalas dengan anggukan. Terima kasih ya Bu, saya yakin Nasita pasti akan senang mendengarnya. Ujarnya kemudian pamit undur diri bersama sang putri. Ojek online yang kutumpangi berhenti di sebuah bangunan besar berlantai 3. Rumah mewah dengan arsitektur semi Eropa. Memiliki halaman yang sangat luas, terdiri dari berbagai tanaman bunga dan air mancur yang bawahnya terdapat kolam ikan hias. Seorang wanita parubaya yang kuyakini adalah seorang ART membukakan pintu untukku. Kemudian dengan sangat ramah, meminta aku untuk duduk di kursi tamu ruang ini. Sungguh desain di dalam ruangan itu pun tidak kalah indahnya dengan bentuk luar bangunan ini. Aku terpaku kala melihat sebuah foto besar dengan bingkai berwarna emas yang terpajang di ruangan ini. Nampak di sana foto Nasita yang tersenyum riang dengan diampit oleh Pak Rehan dan seorang wanita yang wajahnya sangat mirip denganku.
Pasti wanita tersebut adalah almarhumah Ibu Nasita. Pantas saja Nasita mengira jika aku ini adalah bundanya pada saat dulu kami pertama bertemu. Selamat sore Bu Hasna, sapa Pak Rehan ramah. Ia nampak memandangku dengan binar yang berbeda dari biasanya, sehingga membuatku salah tingkah. Selamat sore juga Pak, jawabku tak kalah ramah. Setelah sekedar berbasa-basi, akhirnya Pak Rehan mengantarkanku bertemu dengan Nasita yang berada di ruang tengah. Pembelajaran pertama yang kuberikan adalah pelajaran membaca dan berhitung. Tidak kusangka bahwa Nasita memang tergolong anak yang sangat cerdas. Terbukti dengan sangat mudahnya ia menerima pelajaran yang aku berikan, serta mudahnya ia dalam menghafal angka-angka dengan sangat cepat. Pembelajaran hari ini telah selesai saat waktu menunjukkan pukul 5 sore. Memang menurut perjanjian yang telah disepakati, les dilakukan selama 1 jam, dimulai pukul 4 dan akan berakhir pukul 5 sore, serta untuk harinya adalah hari Senin sampai hari Sabtu. Setelah membantu Nasita membereskan semua buku dan peralatan belajarnya, aku berniat undur diri. Mari Bu, biar saya antar bersama Nasita, seru Pak Rehan saat aku bergegas pulang. Tidak Pak, terima kasih, saya akan naik ojek online saja, ujarku sungkan. Saya mohon jangan menolak tawaran ini Bu, kami tidak tega jika Ibu pulang naik ojek ataupun angkutan umum, karena hari ini sudah beranjak malam, bujuk Pak Rehan. Begitupun dengan Nasita yang merengek memaksa untuk mengantarku. Aku yang tidak kuasa menolak, akhirnya menyetujui permintaan mereka. Yah, nanti kita mampir ke mall dulu ya. Nasita pengen banget ke mall. Iya, nanti kita ke mall setelah mengantar Bu Hasna ya. Enggak mau. Nasita maunya bertiga. Kan Nasita pengen seperti teman-teman Nasita yang pergi bersama ayah bunda mereka. Ucapan gadis itu terdengar parau. Ternyata netranya sudah dipenuhi genangan bening yang siap membanjiri pipinya. Sejenak kulihat Pak Rehan menatapku memohon persetujuan. Baiklah, nanti kita ke mall dulu, ujarnya sesaat telah aku mengangguk setuju. Gadis kecil itu pun tersenyum sambil menyeka setetes air mata yang terlanjur lolos. Pusat perbelanjaan yang kami kunjungi terbilang cukup ramai. Setelah mengerjakan sholat maghrib di masjid yang dekat dengan lokasi tempat ini, kami pun langsung berkeliling ke toko maupun wahana permainan demi menghibur hati gadis cantik yang akhir-akhir ini memenuhi hariku. Nasita raut kebahagiaan tak henti-hentinya ia pancarkan. Sesekali tangan kecilnya menggandeng tangan kami yang berada tepat di samping kanan dan di samping kiri. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mengenalnya, akan mengira jika kami adalah satu keluarga utuh yang bahagia. Namun pada kenyataannya, hubungan kami hanya sebatas guru, murid dan walinya. Ayah, Nasita mau beli bando, seru Nasita, mengajak kami mengunjungi sebuah toko aksesoris dan baby shop. Nasita sama Bu Hasna saja ya, ayah mau ke toilet sebentar, nanti ayah nyusul. Pamit Pak Rehan kemudian meninggalkan kami berdua. Keseruan kami sangatlah intim dalam memilih bando yang cocok untuk dipakai oleh Nasita. Dan pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada sebuah bando lucu berwarna putih, dengan bunga besar di atasnya. Ya sudah, kita pilih ini saja ya, ujarku mengakhiri petualangan kami memilih aksesoris kepala tersebut. Wah, hebat! Ternyata kamu bisa lebih bahagia ya, setelah berpisah dengan Asmi. Seru sebuah suara yang tidak asing di telingaku. Aku dan Nasita langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata telah berdiri di belakang kami mantan ibu mertuaku dan menantu baru kesayangannya, Naira Azahra. Hasna, aku tidak menyangka jika ternyata kamu masih bertahan di kota ini. Aku kira setelah bercerai dari Asmi, kamu akan kembali ke kampung untuk selamanya. Tapi ternyata dugaanku salah. Kamu masih betah lama-lama di sini, ujar mantan ibu mertuaku dengan bersedikap tangan. Sedangkan Naira hanya mengangkat sudut bibirnya dengan pandangan mata memindai penampilanku dari atas hingga ke bawah. Hasna, ternyata banyak perubahan yang terjadi padamu. Lihatlah kulitmu kini berubah, nampak sedikit hitam dari sebelumnya. Aku yakin tidak lama lagi penampilanmu akan menyerupai orang kampung karena tidak terurus. Ejek Naira tajam.
Baru kali ini aku mendengar ucapannya langsung kepadanya. Ternyata mereka berdua memang satu paket komplit. Pantas saja menjadi mertua dan menantu. Sejenak mataku melilit warna kulit tanganku yang memang sedikit lebih gelap. Hal ini mungkin dikarenakan selama 4 bulan belakangan ini, aku sering berkeliling kampung hingga pasar untuk menjajakan kue basah yang dijual ibu. Kenapa diam? Pasti kamu membenarkan ucapanku, kan? Aku yakin jika kamu sebenarnya menyesal telah meninggalkan Asmi daripada memilih hidup bersamaku sebagai madumu. Kini kamu bisa merasakan bagaimana susahnya hidup pontang-panting di jalanan. Lanjut Naira dengan sombong. Jangan kalian menghinaku ataupun menyimpulkan jika aku hidup menderita hanya karena warna kulitku yang berubah hitam. Aku sama sekali tidak pernah menyesali keputusanku untuk berpisah dari Mas Asmi. Karena nyatanya aku lebih bahagia untuk saat ini. Belaku tidak ingin kalah dengan mereka. Hai Hasna sayang, lihatlah, kami di sini hendak berbelanja berbagai macam perlengkapan bayi. Calon cucuku tentunya akan segera lahir ke dunia. Asal kamu tahu saja ya, jika Naira kini tengah mengandung anaknya Asmi. Ucap mantan ibu mertuaku dengan bangga. Sebelah tangannya mengelus perut Naira yang masih rata. Memang benar dugaanku selama ini, jika kamu itu memang wanita mandul, terbukti dengan umur pernikahan kalian yang sudah masuk 3 tahun. Namun dirimu tidak juga kunjung hamil. Berbeda dengan Naira, yang baru 5 bulan dinikahi Asmi, tapi sudah langsung hamil. Lanjutnya mengejekku. Cepat atau lambatnya seseorang mendapatkan momongan adalah kehendak Allah. Jadi jangan sekali-kali Anda mengejek seseorang sebagai wanita yang mandul. Karena itu artinya kalian telah menghina kuasa Allah. Seruku lantang. Sebisa mungkin aku menahan air mata yang terus memaksa menggeser keluar dari netraku. Aku tidak lagi terlihat lemah di hadapan mereka. Ternyata kamu cukup berani ya, berceramah di hadapan kami. Asal kamu tahu saja ya, gara-gara kamu menggugat cerai Asmi dan memilih berpisah daripada di Madu, Asmi terkena imbasnya. Sekarang dia jarang mendapatkan job atau bahkan permintaan ceramahnya menjadi menurun. Juga follower dan subscribernya di media sosial menjadi berkurang. Ini semua gara-gara kamu, Hasna. Teriak mantan ibu mertuaku penuh emosi. Tante, Oma, jangan ganggu Bu Hasna lagi. Tiba-tiba Nasita berdiri di antara aku dan Naira serta mantan ibu mertuaku. Naira mencebik, kemudian berjongkok mensejajarkan tingginya dengan Nasita. Hai gadis cantik yang manis, memang apa hubungan kamu dengan Hasna? Tanya Naira sambil memegangi dagu Nasita. Namun gadis kecil itu segera memalingkan wajahnya, meninggalkan tangan Naira yang melayang ke udara. Naira yang diperlakukan demikian langsung berdiri kemudian mundur mensejajarkan tubuhnya dengan mantan ibu mertuaku. Dasar gadis gak punya sopan santun. Ditanya baik-baik malah membuang muka. Herdik Naira. Siapa yang kalian maksud gadis yang gak punya sopan santun? Suara bariton terdengar tegas mengagetkan kami. Ku yakini jika pemilik suara tersebut adalah Pak Rehan. Sejak kapan dia kembali? Aku rasa ia mendengar percakapan kami dan juga ia pasti tahu jika mereka itu baru saja menghina putri kecil yang sangat dicintainya. Apa urusannya dengan Anda? Tanya ibu mertuaku dengan tatapan angkuh. Mendengar ucapannya, aku yakin jika Pak Rehan tersulut emosi. Jangan melampaui batas dan jangan mengganggu kami. Silahkan kalian pergi dari hadapan kami, peringatnya kembali. Memangnya Anda itu siapa? Berhak mengusir kami dari sini. Ini adalah tempat umum, jadi kami bebas untuk kemanapun kami pergi. Naira menimpali. Pria di sampingku nampak begitu sangat kesal dengan 2 wanita di hadapan kami. Tidak ingin memperpanjang masalah, akhirnya dia mengajak kami untuk melangkah pergi meninggalkan mereka. Tidak kusangka Hasna, ternyata begitu mudahnya ya bagimu untuk melupakan Asmi dan menggait pria kaya. Ejek mantan ibu mertuaku lagi. Kemarahanku serasa memuncak mendengar hinaan demi hinaan yang mereka lontarkan kepadaku. Aku segera berbalik dan langsung berjalan mendekati mereka. Sebaiknya jaga cara bicara Anda. Apakah Anda berdua tidak ingat jika anak Anda dan juga suami Anda adalah seorang public figure? Jadi pantaskah kiranya jika mulut Anda berdua berbisa seperti ular? Ucapku menyeringai. Rasanya tidak tahan lagi jika aku terus-terusan bersikap sabar terhadap mereka.
Berani sekali ya kamu, seru mantan ibu mertuaku dengan tangan melayang ke udara hendak menamparku. Jangan sentuh dia, atau kalian akan berurusan dengan saya, bentak Pak Rehan. Tangannya mencekal pergelangan tangan ibu mertuaku. Ada apa ini ribut-ribut? Sahut sebuah suara di belakang kami. Ternyata suara tersebut adalah suara Mas Asmi. Ia kemudian melangkah mendekat ke arah kami. Pak, tolong lepaskan tangan ibu saya, perintah Mas Asmi kepada Pak Rehan. Dengan sekali hentakan, tangan ibunya langsung terlepas. Oh, jadi Anda adalah anaknya. Tapi tunggu, bukankah Anda ini adalah ustadz yang belum lama ini terkenal dan sering tampil di televisi? Anda itu Ustadz Asmi kan? Tanya Pak Rehan memindai wajah Mas Asmi. Iya benar, ada masalah apa ya Anda sama ibu saya? Begini Pak, saran saya, sebaiknya Anda bisa mengontrol cara bicara ibu Anda kepada orang lain, agar tidak menyakiti hati sesama. Terang Pak Rehan dengan penuh penekanan. Ibu ada masalah apa sebenarnya? Tanya Mas Asmi kepada ibunya dengan tatapan dingin. Kamu tanya saja pada mantan istrimu itu. Berani-beraninya dia menghina ibu dan juga Naira. Seru mantan ibu mertuaku dengan pandangan murka ke arahku. Sedangkan Mas Asmi malah menatap ke arahku dengan tatapan sendu. Mungkin dalam benaknya meyakini jika aku tidak mungkin melakukan hal tidak terpuji tanpa ada penyebabnya. Oh, jadi Bu Hasna itu adalah mantan istri Bapak ya? Tanya Pak Rehan yang langsung dijawab anggukan oleh Mas Asmi. Beruntung sekali karena Bu Hasna akhirnya bisa keluar dari lingkungan seperti kalian. Lanjut Pak Rehan. Ucapannya terdengar sangat menohok. Anda tidak berhak menilai bagaimana keluarga kami. Memangnya ada hubungan apa antara Anda dan Hasna, mantan istri saya, sehingga Anda begitu membelanya? Tanya Mas Asmi dengan mata memicing ke arah kami. Bu Hasna itu adalah calon istri saya. Sebentar lagi kami akan menikah. Ucapan Pak Rehan seketika membuat kami semua terkejut. Termasuk diriku yang memandang Pak Rehan tak percaya. Namun aku sangat yakin jika Pak Rehan tengah bersandiwara. Semua yang dikatakan ini hanya untuk membungkam mulut Mas Asmi. Satu tangan Pak Rehan segera menggendong Nasita, sedangkan sebelah tangannya langsung menggandeng tanganku, kemudian mengajak kami pergi, meninggalkan mereka semua dengan wajah pucat pasi. Tunggu! Teriak Mas Asmi menghentikan langkah kami. Pak Rehan kemudian berbalik, menunggu Mas Asmi yang berjalan mendekat. Apakah Anda yakin dengan keputusan Anda untuk menikah dengan Hasna, mantan istri saya? Asalkan Anda tahu saja, jika Hasna itu masih mencintai saya, ucap Mas Asmi dengan penuh percaya diri, sedangkan aku menggeleng keras. Itu tidak benar, aku memang sangat mencintaimu, tapi itu dulu sebelum kamu berlaku curang terhadapku, Mas. Dan untuk saat ini, rasa itu sudah terkikis habis. Ucapku tajam ke arahnya. Maaf, kami harus pergi. Aku pamit. Aku pamit kemudian meninggalkan Mas Asmi yang masih berdiri mematung dengan wajah merah padam. Maaf, kami harus pergi. Aku pamit kemudian meninggalkan Mas Asmi yang masih berdiri mematung dengan wajah merah padam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas kejadian yang tidak menyenangkan yang baru saja terjadi, Pak. Ucapku memecahkan keheningan di antara aku dan Pak Rehan. Kala mobil yang kami tumpangi tengah melaju membelah pekatnya malam. Tidak masalah bagi saya, Bu. Orang-orang seperti mereka itu memang pantas diberi pelajaran. Jawab Pak Rehan sambil sesekali menatap ke arahku yang duduk di samping kemudi. Sedangkan Nasita sudah terlelap tidur di jok bagian belakang. Terima kasih karena Bapak tadi sudah membela saya di hadapan mantan suami saya dan keluarganya. Jujur saya akui jika Bapak memang pandai sekali berakting. Tawaku kecil saat teringat ucapan Pak Rehan yang hendak menikahiku di hadapan Mas Asmi dan keluarganya. Berakting? Keningnya berkerut menatapku. Kapan saya pernah berakting? Tanyanya cepat. Aku tersenyum. Tadi kan Bapak membohongi Mas Asmi dengan berkata kita akan menikah. Oh, jadi Ibu menganggap ucapan saya tadi itu hanya sekedar dusta. Matanya menatapku intens, membuat senyumanku yang tadinya terukir kini perlahan menghilang. Sedetik kemudian kurasa jika mobil ini perlahan menepi kemudian berhenti.
Bagaimana jika niat yang saya ucapkan tadi benar adanya dan berasal dari dalam hati saya? Netranya tajam menatap manik mataku, membuat jantungku serasa bertalu-talu. Maksud Bapak apa? Bagaimana jika saya meminta pada ibu untuk menikah dengan saya dan menjadi ibunya Nasita? Mendengar hal itu, membuat jantungku terasa lepas dari tempatnya. Aku tidak pernah berpikir jika Pak Rehan benar-benar menginginkanku. Maaf Pak, hal ini terlalu cepat bagi saya. Jujur saya belum siap untuk menikah lagi setelah semua yang saya alami di kehidupan saya sebelumnya. Ujarku menunduk. Sejenak ia terdiam. Baiklah Bu, saya sangat mengerti perasaan Ibu untuk saat ini, dan saya juga tidak akan memaksa. Jawabnya tulus. Mobil kembali menyala kemudian melaju, melanjutkan perjalanan kami. Sebetulnya aku sangat tidak enak hati karena telah menolak niat tulus Pak Rehan untuk menikahiku. Namun apa mau dikata, bukankah hati dan perasaan tidak bisa dipaksa? Untuk saat ini, aku masih ingin sendiri karena hatiku masih sangat trauma untuk memberikan rasa cintaku kepada seorang laki-laki setelah penderitaan yang aku alami sebelumnya. Mobil Pak Rehan menepi di seberang jalan depan asrama tempatku tinggal. Mataku memicing kala mendapati seorang wanita tengah berdiri gelisah di sebelah tangga menuju lantai 2 menuju kamarku. Asrama ini terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama dikhususkan untuk ruangan pertemuan, dan kedua kamar yang mengapitnya adalah kamar para pengurus yayasan. Sedangkan di lantai 2 terdiri dari 3 kamar untuk para ustazah yang menetap. Meski pencahayaan yang tamaram karena lampu di sana tidak begitu terang, namun aku bisa melihat siapa wanita itu. Kak Mutia, ada perlu apa dia menemuiku? Kataku lirih, namun ternyata Pak Rehan masih bisa mendengarnya. Ada apa? Memangnya siapa yang tengah menunggu ibu di sana? Tanya Pak Rehan, pandangannya ikut memindai siapa wanita yang tengah menungguku itu. Kira-kira si Mutia itu mau apa ya, Kak? Kak Mutia, ada perlu apa dia menemuiku? Gumamku lirih. Entah kenapa suaraku jadi begitu kecil. Rasanya ada firasat tidak enak yang menyelimuti hatiku. Ternyata Pak Rehan yang duduk di sampingku masih bisa mendengarnya. Ada apa, Bu? Memangnya siapa yang tengah menunggu ibu di sana? Tanyanya. Pandangannya ikut memindai sosok wanita yang berdiri gelisah di dekat tangga menuju lantai 2 asrama. Pencahayaan yang tamaram membuatku sedikit kesulitan melihat jelas. Tapi aku tahu siapa wanita itu. Itu Kak Mutia. Dan tebakanku tidak meleset. Begitu mobil Pak Rehan berhenti sempurna, aku pun segera turun. Belum sempat aku melangkah mendekat, Kak Mutia langsung menyerbu. Wajahnya sudah merah padam. Wah, Hasna, ternyata kamu sekarang hebat juga ya. Berani-beraninya kamu. Teriaknya tanpa basa-basi. Suaranya melengking tinggi, mengagetkan seisi asrama yang mulai keluar dari kamar masing-masing. Aku mundur selangkah, terkejut dengan serangannya. Ada apa ini, Kak? Kenapa kakak marah-marah sama aku? Tanyaku berusaha tenang, meskipun jantungku sudah berdegup kencang. Jangan pura-pura kamu, Hasna. Kamu itu wanita penggoda, merebut Mas Nizam dari aku. Bentaknya, matanya menyala penuh amarah. Aku benar-benar tidak mengerti. Mas Nizam, apa maksudnya? Apa maksud kakak? Aku nggak ngerti, Kak. Aku nggak mengerti. Sahutku kebingungan. Alah, tidak usah banyak alasan kamu. Kamu itu tahu tidak sih, kenapa aku begitu marah sama Mas Nizam? Gara-gara kamu. Dia bilang dia mencintaimu. Dia bilang dia akan menceraikanku demi kamu. Ini itu semua gara-gara kamu, Hasnah. Suara Kak Mutia semakin meninggi, penuh dengan keputusasaan dan amarah. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Mas Nizam mencintaiku? Itu mustahil, tapi ada yang janggal. Kalau Kak Mutia sudah tahu, kenapa baru sekarang dia melabrakku? Dia juga tahu, Hasna, kalau aku yang menyuruhmu untuk pergi dari rumah Azmi waktu itu, dan dia marah besar kepadaku gara-gara itu. Padahal itu demi kebaikanmu, Hasna. Azmi tidak pantas untukmu. Kak Mutia terus mengoceh. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Aku terkejut.
Jadi pesan-pesan WhatsApp yang Mas Nizam kirimkan dulu, yang memberitahuku soal Mas Asmi menikah lagi, itu darinya. Dan dia tahu Kak Mutia yang mengusirku. Hatiku terasa perih sekaligus bingung. Mas Nizam menyimpan perasaan seperti itu. Dan sekarang, kamu akan kuberi pelajaran. Kak Mutia tiba-tiba merogoh tasnya. Mataku membelalak melihat sebilah pisau kecil berkilau di tangannya. Ia menerjang ke arahku. Namun sebelum pisau itu sempat menyentuhku, sebuah tangan kekar sudah mencekal pergelangan tangan Kak Mutia. "Jangan sentuh dia!" bentak Pak Rehan. Suaranya dalam dan penuh ancaman. Dia berdiri di sampingku, melindungiku dari serangan brutal Kak Mutia. Teriakan Kak Mutia dan keributan ini sudah menarik perhatian seluruh penghuni asrama. Mas Nizam, Pak Ahmad, dan beberapa ustazah yang lainnya bergegas keluar. Wajah mereka penuh tanya. Mas Nizam yang melihat kejadian itu langsung menghampiri. "Mutia, apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Suaranya penuh kekecewaan dan amarah. Dia menatap istrinya dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Mas, dia ini penyebabnya. Dia yang merebut kamu dari aku," raung Kak Mutia, berusaha melepaskan cekalan Pak Rehan. Pak Rehan dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana Kak Mutia menyerangku tanpa alasan yang jelas. Dengan pisau di tangannya, beliau mendengar penjelasan Pak Rehan. Mas Nizam justru semakin marah kepada Kak Mutia. "Cukup Mutia, cukup. Aku sudah tidak tahan lagi dengan sifat burukmu itu. Aku akan menceraikanmu," ucap Mas Nizam. Suaranya tegas, penuh keputusan. Kata-kata Mas Nizam bagaikan petir di siang bolong bagi Kak Mutia. Ia langsung terdiam sejenak. Wajahnya pucat pasi, kemudian kembali meraung-raung seperti orang gila. "Tidak! Tidak bisa! Kamu tidak bisa menceraikanku, Mas!" teriaknya histeris, berusaha kembali menusukku. Kali ini, Mas Nizam langsung memukul tangan Kak Mutia yang memegang pisau, hingga pisau itu terlepas dan terjatuh ke lantai. Mas Nizam benar-benar nampak malu melihat kelakuan istrinya di hadapan banyak orang. Kak Mutia terus meraung-raung, menjadi tontonan memilukan bagi semua orang yang ada di sana. Malam ini menjadi malam kelam bagi Kak Mutia. Dan di tengah kekacauan itu, saat suasana masih tegang dan semua mata tertuju pada kami, Pak Rehan tiba-tiba berbalik menghadapku. Aku masih merasakan sisa getaran di tanganku akibat ketegangan tadi. "Bu Hasna," katanya. Suaranya tenang namun jelas terdengar di keheningan yang tiba-tiba melingkupi. Aku menatapnya bingung. "Saya tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat," lanjutnya, melirik sekilas ke arah Mas Nizam dan Kak Mutia yang masih meronta-ronta. "Tapi di hadapan Bapak Ahmad dan semua saksi di sini, saya ingin Anda menjadi istri saya. Saya ingin Bu Hasna menjadi ibunya Nasita." Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatapnya tak percaya. Mataku berkeliling, melihat ekspresi terkejut Pak Ahmad, para ustazah, dan tentu saja wajah Mas Nizam yang tiba-tiba membeku. Ini sungguh di luar dugaanku. Apakah ini sungguhan? Seminggu berlalu setelah malam penuh drama itu, malam ini di mana hidupku mengambil belokan yang tak terduga. Setelah pengakuan mengejutkan Pak Rehan di hadapan semua orang, terutama di hadapan Mas Nizam dan Kak Mutia, aku dan Pak Rehan mulai mempersiapkan pernikahan kami. Kami tidak menginginkan pesta mewah, hanya sebuah akad nikah yang hikmat, penuh dengan keberkahan. Sebuah awal yang baru, sederhana, namun terasa begitu tulus. Pak Rehan begitu perhatian, memastikan semua kebutuhanku dan Nasita terpenuhi. Nasita sendiri sudah tidak sabar untuk memiliki bunda baru. Ia sering berceloteh tentang bagaimana ia akan memanggilku Bunda Hasna, dan bagaimana kami akan bermain bersama setiap hari. Melihat kebahagiaan di mata gadis kecil itu, hatiku terasa hangat. Sementara itu, berita tentang nasib Kak Mutia sampai juga di telingaku. Mas Nizam benar-benar menceraikannya setelah malam itu. Keadaan Kak Mutia menjadi sangat mengenaskan. Dia depresi berat dan kini dirawat di panti rehabilitasi. Kabar itu sungguh membuatku terhenyak. Kak Mutia yang dulu begitu ponga, yang pernah menatapku rendah saat Mas Asmi mengusirku dan berkata bahwa suaminya tidak akan pernah melakukan hal yang serupa.
kini harus merasakan karma yang jauh lebih menyakitkan. Dulu dia merasa paling beruntung karena telah mendapatkan Mas Nizam, anak pemimpin yayasan. Kini dia kehilangan segalanya. Aku tahu, ini bukan tentang balas dendam ataupun rasa puas. Ini adalah sebuah pelajaran hidup, bahwa kesombongan dan kesoliman pada akhirnya akan kembali pada pelakunya. Hidup memang penuh dengan ketidakpastian, dan terkadang kebahagiaan datang dari arah yang paling tidak terduga. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi, bahkan luka yang paling dalam sekalipun, karena semua itu telah membentukku menjadi Hasna yang lebih kuat dan berani. Sekarang aku menatap masa depanku dengan hati yang lebih lapang. Bersama Nasita dan Pak Rehan, aku berharap bisa membangun keluarga kecil yang penuh cinta dan kebahagiaan. Sebuah rumah tangga yang didasari kejujuran, kepercayaan, dan kasih sayang yang tulus. 3 tahun berlalu, aroma melati dan mawar selalu menyelimuti rumah kami. Bukan hanya dari bunga-bunga di taman, tetapi juga dari kebahagiaan yang terus bersemi. Aku, Hasna, kini benar-benar menjadi Bunda Hasna bagi Nasita, malaikat kecil yang semakin cerdas dan ceria. Suara tawa dan celotehnya adalah melodi terbaik di setiap pagi. Pernikahanku dengan Pak Rehan yang kini selalu kupanggil Mas Rehan adalah anugerah terbesar setelah badai yang melanda. Dia bukan hanya seorang suami, tetapi juga pendamping, pelindung, dan sahabat terbaik. Kesabarannya, kebijaksanaannya, dan ketulusannya dalam mencintai aku dan Nasita sungguh tak terhingga. Dia membuktikan bahwa cinta sejati memang ada, bahkan setelah patah hati yang paling dalam sekalipun. Rumah kami yang dulu hanya kulihat sebagai tempat singgah, kini menjadi istana penuh kehangatan, di mana setiap sudutnya menyimpan cerita tentang kebersamaan dan rasa syukur. Ibuku di kampung sudah pulih sepenuhnya, begitupun juga dengan ayah. Mereka begitu bahagia melihatku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mas Nizam, setelah perceraiannya dengan Kak Mutia, memilih untuk fokus pada yayasan dan kegiatan sosial. Sesekali ia menjenguk Kak Mutia di panti rehabilitasi. Walau hatinya masih menyimpan luka dan penyesalan, aku tidak lagi bertemu dengan Mas Asmi dan Naira. Kabar terakhir yang aku dengar, popularitas Mas Asmi memang menurun drastis. Dan Naira, aku tidak lagi ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Bagiku, masa lalu adalah pelajaran, bukan beban. Aku masih mengajar di sekolah Nasita, dan les privat di rumah Mas Rehan terus berlanjut. Nasita tumbuh menjadi gadis kecil yang mandiri dan penuh kasih sayang. Dia tidak lagi menangis merindukan mendiang ibunya seperti dulu, karena kini dia memiliki keluarga yang utuh, yang mencintainya tanpa batas. Malam ini di bawah kerlip bintang yang sama indahnya dengan malam saat Mas Rehan melamarku. Aku duduk di teras bersama Mas Rehan dan Nasita. Tangan kecil Nasita menggenggam tanganku, sedangkan tangan Mas Rehan memeluk bahuku dengan erat. Sebuah senyuman tipis terukir dari bibirku. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari babak-babak baru yang indah, yang akan kami rajut bersama, dengan cinta dan keyakinan. Hidup memang penuh kejutan, dan terkadang kejutan terbaik datang di saat yang paling tidak terduga. Tamat.